Bismillahirrahmanirrahim. Mun kula niati saking dalam kepengin ngaji masalah ulul amri ya. Iki rungono tenan. Terus wae sampean waca ya, artinya sudah saya baca itu. Ini tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu guru Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan di murid golongane Mbah Hasyim Asy'ari saterusé. Ya Mbah Hasyim terus dibutuh Gus Dur bareng Gus Dur malah iki sanad. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangaken. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Nah, urusannya ngaji ngene iki ulil amri aku ngongkon ruhen luwih sederhana, luwih apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik ini melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal orang boleh beristihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-farqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Kalau baleni malih. Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali Ammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat memimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kaliber kayak Abu Bakar sekalipun itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding sinten Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang ijtihad lagi karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur, itu salah besar kalau melihat asbabun nuzul ini. Dan itu yang pertama, kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten Banten. Makanya di sini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Fa'sahmi, terus fana zalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara'us saroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ning kene takbire sorry fal murad bihim umara'us saroya. Yang harus kita tunduki tidak boleh ijtihad lagi adalah umara'us saroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal ini, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan ma'in manis dafa asoba falahu ajrun wa in aqta falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita, kita dengan orang tua kita, kita dengan panutan kita pasti ada qiyas ma'al farid. Kita masih bisa pembeda. Padahal syaratnya kias ma'al jami'. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farid.
Misalnya Mustafa ben niru aku tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ape ngaji wis apa? Paham? Misalnya kowe niru di tamu kok badhe mati pandhe gelang. Kowe ramai ra payu di tamu, meneh apa wereng. Malah ora payu. Paham ya? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, itu ini tonggo. Paham ya? Iku tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutan, tahu buruh. Bareng ngono kita modal dadi kiai mantan buruh ngrasa atau bingung tau lek ndak wae. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kok kiai-kiai sing sana turune napa? Iya. Paham ya? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya, kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai nopo? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakep mbok. Paham ya? Enggak kok si tangan nggo ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong agam keluar igo dikane sinten? Awak mindal ilahi harus ditutupi nak sendak mbok hadis kondi iku pirang-pirang. Paham ya? Oh, nah salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendak yo diseneni. Maksudnya tanganan beno kaya biasane, dadi ngeten. Paham? Wah, no hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salat wong Turki apike jajasan dasinan. Kejare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Paham ya? Mergo sarung iki go kemulan, go nyolong pelem. Gue tambah dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden gubernur. Dulu teng Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dadinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menon awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia.
sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala aksani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya paham ya? Nggak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level apa? Ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngertakok santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku bikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering kabenan putih nu tok, ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten ngiling-ngilingan. Kalau paling rasa seneng klambi badai jujur. Kalau Nabi paling rasa seneng klambi sing corake ruwet. Kalau Nabi nanti diadai badai itu menolak karena corake kenapa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Badai. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, napa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang badai karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa apa standar. Nah ini cerita ala asani apa? Hati. Ala asani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dambel kehormatan itu badai. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo badai. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah kadang badai itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu, yang lahu aklam, yang variannya apa? Di keruwetan, apa? Keruwetan. Kita apa-apa, tiga apa-apa, penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan ya nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pasar jubuhan, wah sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubahan pantas ganteng gagah. Aku wirang puasa keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama punya orang arah darani sunnah Nabi. Kan benda bi mesti wong ora sida nafsirno sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya?